Pada tanggal 25 Januari 2013, seorang pekerja sanitasi sedang membersihkan sungai Xiaoqing. Ketika tengah membersihkan, ia mendapati sesuatu yang aneh di sungai tersebut. Ia menemukan sebuah tas bermotif ular yang diikatkan di sebuah troli barang. Karena curiga, petugas itu pun menarik troli tersebut dan mencoba mengidentifikasi barang aneh yang ia temukan. Ketika ia menyentuh tas bermotif kulit ular tersebut, tekstur tas itu sangat keras. Karena takut akan apa yang ada di dalamnya, petugas tersebut kemudian menelpon polisi. Mendapat laporan tersebut tak lama polisi pun tiba. Mereka pun segera membuka tas bermotif kulit ular itu. Betapa terkejutnya di dalamnya, polisi menemukan sebuah jenazah yang dibungkus dengan kain spray. Polisi segera mengamankan penemuannya tersebut dan mengirimkan jenazah kepada dokter ahli forensik. Dokter tersebut menyatakan bahwa jenazah tersebut berjenis kelamin wanita dan telah meninggal setidaknya 4 minggu. Selanjutnya dokter juga menemukan bahwa penyebab kematian dipastikan akibat benda tajam. Korban kehilangan banyak darah yang mengakibatkan kematian. Ia pun juga mengalami pelecehan seksual sebelum kematiannya. Karena jenazah sudah terlalu lama terendam air, penampakannya berubah, sehingga sulit bagi polisi untuk mengidentifikasi penampakan spesifiknya. Kini polisi harus mencari dari mana jenazah tersebut berasal. Dari melihat arah jenazah dipadukan dengan data hidrologi terperinci sungai Xiaoqing. Dari percobaan tersebut, polisi pun akhirnya dapat menentukan perkiraan lokasi jenazah dibuang, yakni sekitar 200 meter dari dekat Rainbow Bridge. Setelah itu, polisi pun melakukan beberapa wawancara dengan warga di sekitar jembatan tersebut. Polisi menanyakan kepada warga sekitar tentang wanita yang cocok dengan karakter fisik yang dimiliki jenazah, yakni memiliki 3 tindikan di telinganya, kemudian cat kuku beberapa warna, serta model rambut yang unik. Dalam wawancara polisi dengan penduduk setempat, polisi mendapati satu informasi yang cukup membantu dari salon rambut di sekitar Rainbow Bridge. Sang pemilik salon menyatakan dari pengalamannya dengan para klien salonnya, bahwa biasanya wanita dengan gaya rambut seperti yang disebutkan oleh polisi merupakan wanita yang bekerja di tempat hiburan seperti klub malam atau tempat karaoke. Polisi kemudian mengunjungi beberapa klub malam dan tempat karaoke di daerah tersebut. Polisi pun akhirnya mendapatkan informasi berharga dari seorang pemilik karaoke. Ia mengidentifikasi bahwa jenazah yang ditemukan oleh polisi tersebut bernama Wang Xiaoling. Sang pemilik karaoke itu pun juga menambahkan bahwa menurut gosip yang beredar, Wang sudah lama tidak terlihat kemungkinan ia kembali ke kampung halamannya untuk menikah. Ia tidak menyangka jika Wang ternyata telah meninggal dunia. Dari pemilik karaoke tersebut, polisi pun lalu diperkenalkan dengan seorang gadis yang merupakan teman kerja Wang. Ia sempat membantu Wang pindah ke tempat tinggal barunya yang bertempat di atas sebuah toko ponsel di Rainbow Bridge. Disinilah polisi akhirnya dapat menemukan tempat tinggal Wang Xiaoling. Setelah mendapatkan nama dari jenazah, polisi pun kemudian menemukan laporan bahwa ternyata sepupu Wang Xiaoling telah melaporkannya hilang pada akhir Desember 2012. Polisi pun segera menghubungi keluarga Wang Xiaoling. Mereka meminta sampel darah untuk mencocokkan DNA dari jenazah yang ditemukan. Dan benar saja DNA tersebut cocok dengan Wang Xiaoling. Kini polisi sudah mendapatkan identitas lengkap dari korban. Mereka harus segera memburu siapa pelaku yang begitu keji telah membunuh Wang Xiaoling. Polisi kemudian mencari informasi tentang kehidupan pribadi Wang dari keluarganya. Mereka menyatakan bahwa Wang sering berganti pekerjaan. Ia memiliki kepribadian yang keras kepala dan suka menyendiri. Oleh karena itu, ia tidak memiliki banyak teman ataupun relasi. Wang juga diketahui telah menikah dengan seorang pria yang bernama Li Qiang. Tidak banyak informasi yang didapat mengenai kondisi pernikahan mereka. Yang diketahui hanya Li tengah bekerja di Qingdao. Polisi kemudian mendatangi tempat tinggal Wang bersama dengan teman Wang yang mengetahui kamar tempat Wang tinggal. Di sini polisi mendapati bahwa pemilik toko ponsel di lantai bawah merupakan pemilik rumah di lantai 2 tempat Wang tinggal. Pemilik toko ponsel tersebut bernama Zhao Haixi. Ia memiliki toko ponsel dan tinggal di lantai pertama, sedangkan lantai 2 ia buat menjadi 6 kamar untuk ia sewakan. Namun Zhao sangat tidak kooperatif ketika polisi meminta keterangan darinya. Zhao menyatakan bahwa tidak ada yang bernama Wang tinggal di lantai 2. Sedangkan di satu sisi teman Wang bersikeras menunjukkan polisi
kamar yang disewa oleh Wang. Zhao menyatakan wanita yang tinggal di lantai 2 merupakan wanita yang bernama Shen. Polisi pun merasa ketidakkooperatifan Zhao menjadi suatu pertanyaan yang membuat polisi pun mulai mencurigai Zhao. Namun polisi tidak menyerah begitu saja. Mereka meminta Zhao untuk tetap membuka kamar yang diduga milik Wang. Walaupun terlihat enggan, Zhao pun menuruti pihak kepolisian. Ketika dibuka, kamar Wang terlihat telah lama tidak ditinggali, namun masih terdapat barang-barang di dalamnya. Dikarenakan polisi tengah mencurigai Zhao, polisi pun menggeledah kamar tersebut dengan seksama. Di dalam tumpukan barang-barang, polisi menemukan tetesan noda berwarna merah yang telah mengering. Selanjutnya, polisi juga menemukan noda tinta besar dengan bentuk aneh di dinding antara tempat tidur besi dan lemari. Dan juga terdapat noda darah sporadis di salah satu sudut dinding. Kemudian ketika tempat tidur diangkat, polisi menemukan noda tinta yang cukup besar. Polisi kemudian mengambil sampel noda darah di dinding yang terbukti merupakan darah milik Wang. Sedangkan tinta yang terdapat pada bagian-bagian lainnya merupakan noda darah yang telah ditutupi dengan tinta untuk menghilangkan jejak. Namun rupanya pelaku terlewat menutupi bercak darah di dinding. Polisi pun memastikan bahwa kamar Wang tersebut merupakan tempat kejadian perkara. Oleh karena itu, polisi pun memusatkan perhatian mereka kepada pemilik rumah yakni Zhao Haixi. Perilaku abnormalnya terlalu kentara, namun Zhao Haixi menjelaskan bahwa ia takut akan terkena masalah. Namun jelas penjelasannya ini tidak menghilangkan keraguan polisi terhadapnya. Polisi kemudian mencari latar belakang Zhao Haixi. Ia merupakan pria parubaya berusia 49 tahun. Ia dulunya bekerja di sebuah perusahaan, namun setelah di PHK, ia membuka toko ponsel kecil-kecilan di rumahnya. Dan untuk tambahan penghasilan, ia menyewakan lantai 2 rumahnya. Polisi mencurigai Zhao bukan hanya karena sikapnya yang kurang kooperatif, namun juga karena dirasa kesempatan Zhao untuk berbuat jahat lebih besar karena ia memiliki toko ponsel di lantai bawah dan ia pun juga tinggal di sana. Ia berada sepanjang hari di tokonya, jadi sangat mudah bagi Zhao untuk melakukan pembunuhan karena seperti yang diketahui, Wang Xiaoling bekerja di tempat karaoke. Ia biasanya berangkat kerja pada jam 6 sore, pulang larut malam, dan istirahat di rumah pada siang hari. Sedangkan pada siang hari penyewa lain di lantai 2 sudah berangkat bekerja, dan kamar sewaan yang lain kosong. Oleh karena itu polisi menilai kemungkinan besar Wang Xiaoling dibunuh oleh Zhao pada siang hari. Walaupun kecurigaan polisi mengarah kepada Zhao, polisi mencoba mencocokkan DNA Zhao dengan sperma yang ditemukan di tubuh Wang Xiaoling. Dan ternyata hasilnya tidak cocok. Zhao bukanlah pembunuhnya. Polisi kemudian mencoba menggali informasi dari Zhao tentang kejadian-kejadian aneh yang ia dapati beberapa minggu lalu. Namun Zhao mengatakan bahwa ia tidak mendengar atau mengetahui apapun, karena ia sibuk berada di tokonya. Jadi ia tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di lantai atas. Polisi kemudian juga memeriksa putra Zhao, yakni Zhao Weijun. Polisi mengambil sampel darah putra Zhao dan kembali mencocokkannya dengan sperma yang terdapat dalam tubuh Wang. Namun hasilnya kembali tidak cocok. Namun tiba-tiba suatu hari Zhao Haixi memberitahu polisi sebuah petunjuk yang baru ia ingat. Zhao mengingat bahwa sebelumnya pernah ada seorang pria dan seorang wanita yang tinggal di kamar dekat kamar yang disewa oleh Wang. Namun pada pertengahan Desember 2012, saat Wang tiba-tiba menghilang, pria dan wanita tersebut pindah. Wanita tersebut bernama Wu Pingping, seorang gadis muda berusia 20 tahunan. Ia tinggal dengan pacarnya yang berusia sekitar 30-an. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Zhao, polisi pun dapat dengan cepat melacak Wu Pingping. Dalam wawancaranya dengan polisi, Wu menyatakan bahwa ia memang pernah tinggal di rumah sewa milik Zhao, dan ia tinggal di sana sendirian. Namun ada yang aneh. Zhao jelas menyatakan bahwa Wu tinggal dengan pacarnya. Namun Wu mengelak dan tetap bersikeras menyatakan bahwa ia tinggal di kamar tersebut sendirian. Namun setelah didesak dan diberikan bukti langsung oleh polisi, Wu tidak bisa terus mengelak. Ia akhirnya mengaku bahwa ia memang tinggal di sana dengan pacarnya. Ia mengaku bahwa ia awalnya mengelak karena ia menjalani hubungan asmara dengan pacarnya yang tak lain adalah pamannya sendiri. Ia bernama Chen Lingui. Wu mengatakan bahwa ia sekarang telah putus dari pamannya tersebut karena pamannya itu tiba-tiba memutuskan hubungan dengannya dengan alasan bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dan tak ingin melanjutkan lagi hal buruk tersebut
karena akan berpengaruh dengan kehidupannya kelak. Wu juga menyatakan bahwa pamannya itu kini tengah kembali ke kampung halamannya. Untuk memverifikasi pernyataan Wu Pingping, polisi Jinan menugaskan polisi Nanchang untuk menyelidiki Chen Lingwei. Namun yang mengejutkan, nama Chen Lingwei tidak dapat ditemukan dalam sistem registrasi rumah tangga Nanchang. Maka setelah berdiskusi antara polisi dari kedua tempat tersebut, mereka memutuskan untuk memperluas cakupan pencarian dan akhirnya menemukan nama Chen Lingwei di kolom pendaftaran rumah tangga yang dibatalkan. Dalam keterangan di kolom rumah tangga yang dibatalkan tersebut, tertulis bahwa Chen Lingwei telah meninggal karena sakit pada Mei 2012. Mengetahui hal tersebut, polisi pun mengalami kebuntuan. Namun polisi tak menyerah. Demi mengetahui siapa pria yang sebenarnya bersama Wu Pingping, polisi mengirimkan sekelompok penyelidik ke Nanchang untuk mencari tahu misteri hidup dan mati Chen Lingwei. Namun sesampainya di Nanchang, gugus tugas mengetahui kabar mengejutkan lainnya. Ternyata Chen Lingwei belum meninggal. Namun yang jadi pertanyaan, mengapa kantor polisi setempat memberitahu polisi Jinan bahwa ia meninggal karena sakit? Polisi kemudian mencari tahu latar belakang Chen. Ternyata Chen Lingwei lulusan universitas ternama. Namun anehnya setelah lulus, ia malah tinggal di rumah dan tidak bekerja. Selanjutnya setelah menikah, ia membuka toko bersama istrinya. Tetapi pada dasarnya istrinya yang menjalankan tokonya. Namun pada awal tahun 2012, Chen Lingwei meninggalkan pesan bahwa ia akan mengakhiri hidupnya karena ia sedang sakit parah dan tidak ingin membebani keluarganya. Ia pun juga meminta agar keluarganya tidak mencarinya. Keluarga Chen pun tetap mencarinya selama lebih dari setengah tahun, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga mereka pergi ke Biro Keamanan Umum untuk melaporkan orang hilang. Istrinya mendaftarkan laporan tersebut dan akhirnya membatalkan pendaftaran rumah tangga mereka. Namun yang tidak disangka adalah pada Desember 2012, Chen Lingwei yang sempat menghilang selama hampir 1 tahun tiba-tiba kembali. Menurut istri Chen Lingwei, pada hari ia kembali, ia terlihat berbeda. Matanya kosong dan ia seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Polisi yang mengetahui Chen Lingwei masih hidup pun segera menangkapnya. Air mani Chen Lingwei diekstraksi dan dibandingkan dengan sperma yang terdapat pada tubuh Wang. Dan hasil DNA yang ditemukan cocok. Oleh karena itu polisi pun memastikan bahwa dialah pembunuhnya. Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2013, polisi Jinan mengawal Chen Lingwei kembali ke Jinan dari Nanchang. Chen Lingwei yang tahu ia tidak bisa melarikan diri, mengakui segalanya kepada polisi tanpa membuat alasan apapun. Ternyata di awal tahun 2012, demi bisa bersama keponakannya Wu Pingping, Chen Lingwei berbohong tentang penyakitnya yang mematikan. Ia meninggalkan rumah dan pergi ke Jinan untuk tinggal bersama Wu Pingping. Karena ia dan Wang Xiaoling tinggal di gedung yang sama, Chen Lingwei sering bertemu dengan Wang Xiaoling. Wang Xiaoling masih muda, cantik dan berpakaian modis. Oleh karena itu Chen Lingwei tertarik padanya. Karena pacarnya yang juga keponakannya Wu harus pergi bekerja di siang hari, ia sering berada di kamar sewaan itu sendirian. Ia pun jadi sering berfantasi tidak senonoh dengan Wang. Ia pun mulai penasaran dengan Wang. Ia mencari tahu kegiatan Wang. Namun ia kemudian mengetahui bahwa Wang bekerja di tempat karaoke dan memiliki jadwal yang berbeda dengan yang lain. Ia merasa ia memiliki kesempatan. Pada sore hari tanggal 28 November 2012, Chen mengetahui bahwa pintu kamar Wang tidak terkunci. Ia pun perlahan mendorong pintu kamar tersebut dan melihat Wang sedang tertidur. Ia pun akhirnya kembali ke kamarnya dan mengambil sebilah pisau. Setelah itu ia kembali ke kamar Wang dengan membawa pisau. Wang yang sontak terbangun pun kaget dan melihat pisau yang tengah digenggam oleh Chen. Ia pun berontak dan mereka sempat bergelut sengit di kamar itu. Namun Wang kalah dengan kekuatan Chen. Wang yang telah setengah tidak sadarkan diri diruda paksa dan kemudian dibunuh oleh Chen. Chen kemudian meninggalkan Wang yang telah tidak bernyawa di kamarnya untuk membeli tinta guna menutupi genangan darah di kamar Wang. Ia pun juga membeli troli dan juga tas untuk membuang jenazah Wang. Setelah itu sebelum pacarnya pulang, ia segera membuang jenazah Wang di jembatan yang bernama Rainbow Bridge. Wu Pingping yang juga dimintai keterangan oleh polisi menyatakan jikalau ia teringat bahwa pada malam di bulan Desember itu, Chen Lingwei tidak seperti biasanya. Ia diam dan gelisah di dalam kamar.
Ia terlihat mengkhawatirkan sesuatu dan bahkan Chen tidak berani ke toilet sendirian. Jadi ia harus menemaninya. Wu juga menyatakan bahwa pada hari itu tangan Chen terluka. Namun ketika ia bertanya kepada Chen menyatakan bahwa tangannya terjepit pintu. Setelah penyelidikan yang intensif, polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan terhadap Wang Xiaoling dilakukan oleh Chen Linghui seorang diri. Meskipun ia dan Wu Pingping tinggal bersama, Wu Pingping tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut. Setelah 2 kali persidangan yakni pada tanggal 18 April 2014 dan pada 21 Desember 2014, Pengadilan Menengah Rakyat Jinan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Chen Linghui. Ia menjalani hukumannya di penjara Liaosheng di Provinsi Shandong. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.